Mengalir sepanjang 720 km, bermula dari kaki Bukit Kelam Provinsi Bengkulu hingga muara sungai di Sungsang. Sungai Musi mengalir membawa alur peradaban. Di Musi Banyuasin, peradaban berkembang melalui jalur sungainya. Dusun-dusun di pinggir sungai memiliki beragam adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Adat istiadat dalam norma, nilai, tradisi, dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi dan dilanjutkan oleh suatu kelompok masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat dapat bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya dan dari satu kelompok etnis ke kelompok etnis lainnya. Musi Banyuasin yang dihuni oleh mayoritas masyarakat etnis Melayu memegang adat istiadat Melayu secara umum yang menyandingkan kehidupan sehari-hari dengan norma-norma agama dan kearifan lokal yang berlaku di masyarakat. Sebagian adat istiadat di Musi Banyuasin masih berlaku hingga saat ini. Namun tidak sedikit adat istiadat yang dulu pernah ada namun akhirnya hilang tergerus kemajuan zaman. Seiring perjalanan waktu dan perkembangan zaman, banyak adat istiadat yang mulai ditinggalkan karena dianggap tidak relevan lagi dengan kemajuan zaman. Selain itu, banyak pemangku-pemangku adat yang mengetahui seluk-beluk pelaksanaan adat istiadat telah berusia lanjut dan banyak diantaranya sudah meninggal dunia. Sementara generasi muda belum memahami atau mempelajari bagaimana adat istiadat tersebut dilakukan. Karena pelaksanaan adat istiadat di Musi Banyuasin tidak memiliki aturan tertulis namun berdasarkan tuturan lisan yang disampaikan secara turun-temurun dan kelaziman yang bisa dilakukan oleh orang-orang tua sebelumnya. Selain itu kurangnya minat generasi muda untuk mempelajari dan melestarikan adat istiadatnya sendiri dan gencarnya budaya luar yang masuk sehingga semakin menggerus adat istiadat yang berlaku di Musi Banyuasin. Adat Kabupaten Musi Banyuasin ini dimulai adat perkawinan ini mempunyai proses. Prosesnya itu dari istilah sekayu ini besindo. Besindo ini itu kalau bahasa Indonesianya perkenalan. Kemudian besindo ini di mana tempatnya dulu, di zaman dulu ada lapangan Medang. Lapangan Medang ini bertempat di sekarang ini di Kampung Pan kalau dulu namanya itu. Di situ bujang gadis ini tempatnya berkumpul. Berkumpul, gadis-gadis ini bersolek masuk ke lapangan Medang. Kadang-kadang bujang-bujang itu melihat gadis yang bersolek ini, kalau belum punya pacar, belum punya kule, kalau bahasa sekayu itu, lagi berkenalan dulu. Tapi kalau dia lade kule, jangan itu kule si anu, tidak diganggu. Di lapang Medang ini ada tempatnya. Sebelah ulu ketapang rampak, sebelah ilo pohon meranti. Tempat bujang gadis nyampai ke kate. Nah, disitulah tempat lapangan Medang. Ke pasar membeli minyak. Jangan lupa membeli jahe. Saya berbicara tidak banyak, hanya menambah dikit baik. Itu. Cak jalan belecak, oleh karena hujan magi. Kuka ngomong dak dipacak, yang penting gawe kita jadi. Sebagaimana yang sedang dibicarakan oleh Bapak Ansori Ahmad, membicarakan persoalan pertama-tama. Pertama-tama ada kalimat kata kenalan. Kenalan itu diawali dengan yang dikatakan basindo. Basindo itu berasal dari kata besindir. Jadi kalau besindir tidak ada kata yang langsung. Umpama seperti bunyi pepatah, andai kata adik menjadi kekap, aku biar jadi kuali. Kalau adik membilang saya cakap, adik saya bilang midadari. Nah, setelah berkenalan di lapangan Medang dilanjutkan dengan bekule. Jadi besindo, berkenalan, bekule. Nah, setelah bekule ini kalau bahasa Indonesianya pacaran. Nah, pacaran ini yang laki-laki dengan yang perempuan itu menyamakan persepsi, misi di dalam kehidupan sehingga akhirnya amun bahasa sekayu itu bakule rakatnya nasingo wong tua lah tahu kalau ika nak bakal ke jadi ke calon menantu.
adanya sepasang bujang gadis yang pacaran berkulai. Kedua pasangan mereka bukan nak habis dipukul baik, dia nak hidup ke jenjang berumah tangga. Jadi yang betina ngomongin bak aku nak berlaki dengan si anu. Budak lanang tu pengen calon lanang ngomong boleh dengan bak aku nak bini dengan anak si anu. Tolong rasan ke, ambil senang sampai senang. Datanglah ke orang tua budak lanang, kuma bakal biasanya orang tua budak betina. Itu namanya nyelui yang pertama kali itu nyelui. Itu ngune piring ilim, gitu ya, ada ngune bahan-bahan dikit, itu namanya nyelui. Nah, di samping itu silaturahmi, perkenalan kedua keluarga tadi kan. Setelah berkulai, itu madek. Madek ini pada saat ini ya, sudah banyak yang ditinggalkan. Dulu orang tua itu kalau memilih calon menantu, tidak serta-merta langsung. Itu dilihat dulu tingkah lakunya. Dinilai dulu, dinilai dari nasabnya. Dari nasabnya. Jadi kalau dia mau mencari menantu itu, dinilai nasabnya. Nasabnya itu nasab orang baik-baik atau tidak. Nah kemudian bagaimana agamanya, kemudian bagaimana juga tingkah lakunya, bagaimana itu kecantikannya. Itu ada istilahnya itu madek. Madek ini biasanya perkenalan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan itu. Kemudian keluarga laki-laki itu tandang ke rumah calon menantu tadi. Nah di situ dinilai. Madek ini artinya menilai calon menantu. Mulai di tingkah lakunya menerima tamu, kemudian cara mempersilahkan tamu duduk, kemudian tingkah lakunya itu dinilai. Nah, kalau cocok, nah dilanjutkan dengan acara berikutnya. Acara berikutnya ini merasan. Dari pihak lanang, dia menyampaikan maksud dan tujuan dia datang itu bahwa anak kita kat berdua kat lah merasan dah berkuliah lami. Dia kan nak sampai nak hidup sampai ke jenjang berumah tangga itu. Nguni piring ilim, nguni amplop. Tak sebut jumlahnya, pokoknya ada isinya. Nah, beberapa hari, 3 hari, seminggu, ampun tu balik lagi kepada calon besar itu budak lanang ni, berarti itu ada suruhnya datang lagi. Jadi perkenalan itu bakule, pakam kalah. Dari waktu ke waktu, bakule itu melibatkan seorang tua, minta dilamar ke, yaitu anak gadis orang. Di situ ada adat istiadat kita. Pertama-tama yang dikatakan melamar bahasa adat kita membawa tenong gambo. Apa itu tenong gambo? Punjung mata yang pertama-tama. Punjung mata dihiasi dengan sirih bersama tangkai. Ditambah lagi dengan pisang ambon atau pisang rejembun. Itu pertama-tama yang dikatakan melamar. Ke Jambi, ke Batangasai, ke Moneng, tengiran burung. Kalau berjanji dak begadai, like berunding rasa nurung. Itu maksud daripada gadai bahasa adatnya gadai. Itu pegangan mempertandai bahwa rasan budak itu lah pegang tuwe. Itu bahasanya bahasa kita sekayunya. Rasan tu lapang tuwe, jadi dak nekol-nekol lagi budak nak berkuliah lain. Dalam acara merasan ini ada acara sekapur siri. Sekapur siri ini biasanya juru bicara itu megang piring ilim. Nah, piring ilim ini dipegang oleh pembicara. Piring ilim ini disodorkan kepada lawan bicaranya tadi yang menerima kita, yang berbicara dari pihak mempelai perempuan. Nah, setelah berbicara, maksud kehadirannya, kedatangannya untuk melamar atau merasan, kemudian setelah dijelaskan, kemudian setelah selesai pembicaraan, itu biasanya di dalam piring ilim itu ada uang di dalam amplop. Begitu selesai berbicara, amplop ini kita serahkan kepada pembicara. Pembicara tadi menyerahkan kepada orang tua laki-laki menyerahkan kepada istrinya.
Nah, nanti amplop itu dibuka. Dibuka isinya apa? Uang umpama 1 juta. Nah, uang 1 juta ini sebagai gadai. Gadai artinya rasan itu dipegang. Karena dulu sering terjadi malam ini kita merasankan anak orang perempuan, kemudian besok anak itu lari sama orang lain. Karena tidak ada gadai, tidak ada rasan yang dipegang. Itu bisa saja. Nah, kalau itu dipegang, amplong itu dipegang, berarti rasan itu dipegang. Anaknya tidak boleh lari dengan orang lain. Itu ada ganti rugi secara adat. Nah, kemudian waktu sudah dipegang rasan, kemudian ditanyakan oleh orang tua perempuan ini, anaknya tadi, apa memang benar mau akan nikah, mau kawin, nak belaki, membasuh kitek sekayu. Nah, kalau setelah mendapat jawaban, memang benar nak kawin, akan nikah, baru amplop ini dikembalikan kepada pihak laki-laki tadi, keluarganya. Nah, kemudian di dalam amplop itu uang yang dikembalikan itu harus uang itulah. Jadi kalau jangan diganti-ganti, kalau uang itu dikembalikan bentuknya berisi uang 100, kemudian sudah berubah bentuk, ada uang 50, ada uang 20, itu ada filosofisnya. Berarti orang tuan rumah itu banyak rasan. Jadi jangan pagar membahas uang kita mika. Uang situ banyak rasan. Karena uang itulah sudah dikenakan, sudah dibelanjakan. Nah, kemudian setelah pengembalian amplop gadai, ada permintaan. Permintaan umpama kalau kamu mau dengan anak saya ini, saya minta uang 50 juta, mahar mas kawin 5 suku emas, kemudian ada lagi ganti duduk, kemudian ada lagi bea kawin, ayam mungkul. Kalau sekayu ini ada ayam mungkul. Ayam mungkul ini biasanya dikenakan kepada keluarga dari bapak dan ibu calon pengantin perempuan. Dikenakan umpama berapa jumlahnya 7, dimintakan 7. Dan 1/8 itu ayam mungkul medang. Medang itu siapa yang dihargai di dalam keluarga itu diberikan itu ayam mungkul. Kalau sekarang kulu sama sangat desa itu ada istilah kerama wali. Jadi kalau kita duk nyor duiko beras sampai sekolah dem tu ayam itu kerama wali. Itu. Ada pula kita setelah berasa melamar ada pula perbedaan. Kadang-kadang kalau di Luika, dia minta kerama mata, kerama wali yang masuk tadi, kerama mata, kerama masa. Kerama masa itu kadang-kadang minta mengaji di wadangan. Nah, kerama mata itu bahan baku. Yang beras lah, minyak sayur, gulai sayur, bumbu-bumbu masak itu memang permintaan dia. Nah, baru masuk ke acara berikutnya, yaitu mengadakan permintaan atau mengadakan pengendak. Kalau bahasa sekayunya ngantan sen. Kemudian ada lagi bahasa sekarang ngetas janji. Nah, kemudian di situ ditentukan juga menentukan hari pernikahan. Hari pernikahan. Setelah ditetapkan hari pernikahan, maka ditetapkanlah acara akad nikah bahwa tanggal berapa, tanggal 8 Maret umpama, tahun sekian, jam sekian, pengantin laki-laki datangkan ke tempat pengantin perempuan akan dinikahkan. Begitu kita akan melaksanakan satu kegiatan, menikahkan atau anak laki-laki maupun perempuan, itu ada istilah itu ngunda urang. Ngunda urang ini artinya membentuk panitia, mengumpulkan keluarga untuk merangkul kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada hari H daripada hari akad nikah itu tadi. Karena kalau tuan rumah itu melaksanakan sendiri, pekerjaan yang berat itu tidak mungkin. Seperti motong ayam, seperti ngupas kelapa, mau dilakukan sendiri oleh tuan rumah itu enggak mungkin. Jadi perlunya gotong royong dari keluarga, bahu-membahu untuk melaksanakan itu, memasak. Nah, jadi panitia ini ditunjuk, ini bagian betina dapur. Betina dapur itu artinya memasak, betina dapur itu.
Ada lagi tukang air, tukang ayo. Segala kebutuhan air dilakukan. Kalau zaman dulu tuh nggak ada ledeng. Jadi pakai pikulan. Jadi zaman saya dulu itu sudah saya pernah rasakan jadi anak belai. Anak belai itu ngambil air di sungai, pikul pakai pikulan. Jadi kalau kita itu punya tanggung jawab ngambil anak orang itu, istri saya, kemudian saudara dari mertua saya tuh nikahkan anak, saya kena anak belai. Ya biasanya dari laki-laki atau perempuan dikenakan anak belai, tukang ayo. Nah, jadi yang menantu yang dekat itu dapat tugas yang berat. Seperti tukang air tadi, mengadakan air. Nah, kalau yang lain-lain hanya pelengkap saja, itu diambil dari keluarga-keluarga yang punya hubungan, umpama saya dari keluarga istri saya itu, nah saya karena ngambil istri saya itu, saya kenakan anak belai. Anak belai itu artinya anak yang disayang. Dibelai itu disayang artinya. Anak yang disayang itu diberikan tugas berat kalau di panitia-panitia zaman dulu itu. Pengantin medang ini istilahnya tuh umpama mau akad nikah. Nah, calon pengantin laki-laki atau perempuan ini beringkas pakai baju kebaya, kalau perempuan itu diiringi oleh gadis-gadis. Gadis-gadis keliling dusun. Sambil ngenjuk tahu, "Hei si Anu, kaki tanggal 7 Maret datang ke tempat aku nak akad nikah." Nah, itu arti pengantin medang tu barak-arak sambil ngundang. Tapi pakai pakaian ini pakaian kebaya. Selain dalam adat istiadat pernikahan, banyak adat istiadat lain yang mengalami kendala untuk dilakukan. Di antaranya adat istiadat dalam berdagang dan membuka hutan, karena larangan membuka hutan dengan cara membakar. Banyak adat istiadat terkait hal tersebut akhirnya berangsur-angsur hilang. Di antaranya adat istiadat muka umeh talang, bawe nugal atau bawe ngetam, yang merupakan adat gotong royong juga berangsur hilang. Adat istiadat yang ada di Kabupaten Musi Banyu Asin bisa disebut seperti adat istiadat muda-mudi, seperti ningko, kemudian juga adat istiadat menyambut kelahiran seorang bayi, seperti uban-uban, marhaba, batimbang bayi. Kemudian juga ada adat istiadat yang berupa adat pernikahan yang ada di Musi Banyu Asin, seperti majang-majang, kemudian mengambar beras konyet, besodo, maupun juga minta suke, dan masih banyak lagi seperti itu. Ada juga adat istiadat yang berhubung dengan pemahaman akan leluhur atau ada hubungannya dengan konsep alam seperti itu. Seperti adat istiadat sedekah lemang, kemudian juga adat istiadat mandi dulang, sedekah rami, ataupun adat istiadat yang lainnya yang berhubungan dengan leluhur atau dengan alam sekitarnya. Selain itu, wilayah Kabupaten Musi Banyu Asin yang luas memuat beragam adat istiadat yang berbeda di beberapa wilayah. Tentunya dibutuhkan upaya yang besar dan waktu yang cukup untuk mendata dan menginventarisasi adat istiadat di masing-masing wilayah. Sejak berakhirnya pemerintahan marga yang ada di Kabupaten Musi Banyu Asin, keberadaan adat istiadat semakin lama semakin memudar. Marga-marga yang sebelumnya menjalankan aturan dengan hukum adat tidak lagi memiliki fungsi sebagaimana mestinya. Masyarakat akhirnya dominan menjalankan hukum negara yang berlaku secara umum di Indonesia. Adat istiadat yang ada di Musi Banyu Asin itu tentunya ada mengalami kendala pada akhir-akhir ini. Kendalanya adalah masyarakat masih berpikir dengan adat lama, sepertinya mereka tidak menginginkan hal yang ribet, mereka menginginkan hal yang simpel. Kemudian juga adat istiadat lama itu banyak menggunakan biaya, seperti kita misalnya mau mengadakan suatu pergelaran adat istiadat yang ada di suatu desa, itu memerlukan banyak orang, memerlukan biaya. Jadi itu adalah salah satu kendala yang dihadapi masyarakat kita. Nah, kemudian juga di samping kendala itu, kita akan menawarkan beberapa solusi pada generasi yang akan datang. Bagaimana budaya kita ini supaya terkenal, supaya dimanfaatkan lagi untuk kemajuan, untuk mengenalkan dan menjadi khazanah ciri khas Kabupaten Musi Banyu Asin. Salah satunya adalah sudah dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan cara festival daerah, kemudian festival adat atau juga lokakarya, seminar atau bentuk beberapa pelatihan sehingga budaya ini dikenal di masyarakat. Kemudian juga untuk generasi muda ini hal yang lebih penting lagi, bahwa generasi muda atau Gen Z sekarang adalah lebih mengenal sesuatu itu dengan melalui platform media digital. Kita bisa mengenalkan berbagai bentuk adat istiadat ataupun budaya yang ada di Musi Banyu Asin ini melalui
Instagram, Facebook, atau yang lebih menarik sehingga konten-konten itu membangkitkan semangat mereka lagi. Di samping itu juga pemerintah dan masyarakat maupun orang yang mencintai budaya harus berkolaborasi. Bagaimana budaya ini supaya terus-menerus dipelajari, salah satunya adalah memasukkan materi ini pada materi muatan lokal, baik pada tingkat SD maupun tingkat SMP, atau bahkan diperkenalkan pada perguruan tinggi, supaya budaya ini lebih melekat dan terinternalisasi pada kehidupan generasi yang akan datang. Forum Pemangku Adat yang merupakan organisasi yang bertugas menjaga adat istiadat Musi Banyuasin telah berusaha melaksanakan sosialisasi dan memberikan pemahaman melalui beragam forum dengan harapan agar adat istiadat Musi Banyuasin kembali dikenal, terutama oleh generasi muda. Selain itu, agar adat istiadat yang memiliki nilai positif dapat kembali berlaku di masyarakat. Bagi kami, pemuka masyarakat ini ikut serta dalam hal mengembangkan kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin. Yang pertama kami menggali, kemudian ikut serta mengembangkan, dan kemudian kami ikut serta menjaga kelestarian adat ini. Jangan sampai adat ini termasuk adat-adat yang lain, adat-adat yang dari luar. Seperti tukar cincin itu tidak ada di adat kita. Itu adat Palembang, atas janji. Kemudian adat-adat lagi ketika pengantin akan masuk ke tempat ruang pekarangan rumah daripada calon pengantin perempuan itu diberikan kalung. Zaman dulu nggak ada kalung itu. Nah sekarang adat itu baru masuk ke daerah kita, masuknya adat lain kepada adat kita. Nah itulah yang perlu kita perhatikan dalam pelestarian ini. Kemudian saya menghimbau kalau bisa kepada para generasi muda yang sekarang. Nah kapan lagi kita akan mengembangkan dan melestarikan adat istiadat Kabupaten Musi Banyuasin ini kalau tidak kita sendiri. Di dalam Al-Quran dikatakan la yughayyiru ma biqaumin wa la yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri. Jadi saya menghimbau kepada generasi muda, sanggar-sanggar seni, kemudian pemakai-pemakai adat Kabupaten Musi Banyuasin supaya kita pakai adat kita. Siapa lagi yang akan mengembangkan adat Kabupaten Musi Banyuasin ini selain dari masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin itu sendiri. Adat istiadat termasuk dalam salah satu objek pemajuan kebudayaan di samping 9 objek pemajuan kebudayaan lainnya, yaitu tradisi lisan, manuskrip, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, olahraga tradisional, seni, bahasa, dan permainan rakyat. Dalam pelaksanaannya kami ini terkendala dengan sosialisasi. Karena adat ini tidak bisa selesai dari tangan pembina dan pemangku adat sendiri, harus kita bekerja sama kepada semua masyarakat, komunitas masyarakat, baik itu pengguna adat istiadat ini dalam acara resepsi perkawinan, kemudian yang paling penting itu kepada sanggar-sanggar tari, sanggar-sanggar yang ada di Musi Banyuasin ini. Saya berharap sanggar ini mengembangkan dan melestarikan adat Kabupaten Musi Banyuasin. Kemudian selain daripada itu para master seremoni, para MC itu senantiasa menjadi keynote speaker sebagai pembicara, sebagai penyambung lidah dari pemangku dan pembina adat ini supaya adat ini bisa berkembang dan bisa lestari. Nah, kemudian selain daripada itu kita harus melakukan sosialisasi. Sosialisasi kepada komunitas-komunitas tadi supaya adat ini, ini adat Musi Banyuasin ini yang sebenarnya. Ini yang bukan adat. Nah, jadi bisa dipilah-pilah mana yang adat, mana yang bukan adat. Itulah bisa berkembang dan lestarinya adat di Kabupaten Musi Banyuasin ini. Kami selaku pemangku adat Kabupaten Musi Banyuasin, kami akan mempertahankan adat-adat yang ada di Musi Banyuasin ini. Sepanjang adat-adat tersebut kami bisa laksanakan sesuai dengan aturan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk mengetahui kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi terkait objek pemajuan kebudayaan, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin atau PPKD sejak tahun 2018. Di dalam dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah tersebut, salah satunya memuat kondisi faktual adat istiadat yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Selain sebagai salah satu identitas dalam suatu daerah, adat istiadat memiliki beberapa fungsi penting, di antaranya
menjaga dan mempertahankan identitas budaya, membangun solidaritas dan hubungan sosial, menjaga keseimbangan dan harmoni, melestarikan pengetahuan dan kearifan lokal, serta memiliki nilai pendidikan. Pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah disusun sejak tahun 2018 dan saat ini sedang dilaksanakan pemutakhiran adat istiadat salah satu dari 10 objek pemajuan kebudayaan. Saat ini selain terus melakukan pemutakhiran data, kita juga terus berupaya melaksanakan program-program terkait pelestarian adat istiadat Musi Banyuasin melalui pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan leading sektor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupaya melakukan pendataan, menginventarisasi keberadaan adat istiadat di masyarakat, baik yang masih berkembang maupun yang sudah mulai luntur di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, program-program terkait upaya pemajuan kebudayaan terus dikembangkan sehingga diharapkan adat istiadat yang merupakan bagian dari objek pemajuan kebudayaan dapat ikut dilestarikan. Selain sebagai salah satu identitas dalam suatu daerah, adat istiadat memiliki beberapa fungsi penting, di antaranya menjaga dan mempertahankan identitas budaya, membangun solidaritas dan hubungan sosial, juga menjaga keseimbangan dan harmonisasi dalam melestarikan pengetahuan dan kearifan lokal serta memiliki nilai kependidikan. Semoga adat istiadat Musi Banyuasin dapat terus berkembang melalui upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan, sehingga adat istiadat Musi Banyuasin dapat terus lestari sesuai dengan perkembangan zaman. Pada saat ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui bidang kebudayaan, kami sedang melakukan pemutakhiran data pokok pikiran kebudayaan daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yang salah satunya adalah adat istiadat. Semoga adat istiadat Musi Banyuasin dapat terus berkembang melalui berbagai upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan, sehingga pada akhirnya adat Musi Banyuasin dapat terus lestari sesuai perkembangan zaman. Semoga adat istiadat Musi Banyuasin dapat terus berkembang melalui upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan, sehingga adat istiadat Musi Banyuasin dapat terus lestari sesuai perkembangan zaman.